Aku cuma mau penjelasan itu tadi, yang Tritunggal itu benar-benar susah banget aku terima. Nah, oke lah. Jadi yang menjadi permasalahan bagi Kak Santi sampai-sampai dia mencari kebenaran di agama lain karena dia sangat-sangat sulit menerima Tritunggal. Dia sangat tidak mengerti tentang Tritunggal ya teman-teman. Sehingga menurut dia, dia lebih bagus mencari kebenaran yang lain. Nah, saya katakan di sini Kak Santi bahwa Tritunggal itu tidak wajib untuk kita imani. Saya sendiri sebagai orang Kristen tidak memakai konsep Tritunggal. Saya ceritakan dulu sejarah Tritunggal ya Kak Santi ya. Tritunggal adalah sebuah doktrin Kristen yang menjelaskan bahwa Allah adalah satu esensi dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki sifat yang sama. Itu dalam konsep Tritunggal. Nah, asal usulnya adalah, ini saya baca langsung dari AI ya, supaya bisa dipercaya, bukan asumsi semata. Asal usul Tritunggal, konsep Tritunggal tidak memiliki tanggal pasti kapan dibuat, tetapi doktrin ini mulai dikembangkan pada abad kedua dan ketiga Masehi oleh bapak-bapak gereja. Ini penting Kak Santi ketahui bahwa doktrin Tritunggal dibuat abad kedua sampai abad ketiga oleh bapak-bapak gereja. Makanya saya katakan ini tidak wajib untuk kita imani. Karena ini adalah doktrin yang dibuat bapak-bapak gereja. Saya pribadi tidak memegang konsep Tritunggal, tetapi iman saya langsung dengan iman rasuli. Nah, iman para rasul murid-murid Yesus tanpa konsep. Sebagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Paulus, mereka beriman tanpa ada konsep Tritunggal. Nah, begitu juga iman yang saya imani sekarang, itu tidak memakai konsep Tritunggal, teman-teman ya. Nah, apakah isi dari Tritunggal itu yang dibuat oleh bapak-bapak gereja? Yang pertama, Allah adalah satu esensi dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dikatakan dalam Tritunggal satu esensi. Ketiga pribadi ini memiliki sifat yang sama, seperti kekekalan, kesetaraan, dan keilahian. Yang ketiga, Bapa tidak diciptakan, Yesus tidak diciptakan, Roh Kudus juga tidak diciptakan. Nah, itulah isi dari Tritunggal. Jadi menyatakan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah satu esensi. Itu kata bapak-bapak gereja yang membuat konsep Tritunggal. Tetapi saya mengimani bukan dengan melalui konsep Tritunggal, melainkan iman rasuli. Nah, apa sebenarnya iman rasuli ini? Iman rasuli itu dibuat setelah adanya Tritunggal. Kan setelah di abad kedua dibuat Tritunggal kan Kak? Itu terjadi perpecahan antara gereja-gereja. Ada yang membuat Mormon, ada yang Unitarian, ada yang Tritunggal. Nah, karena terjadi perpecahan itu, maka di abad kelima bapak-bapak gereja membuat persatuan, yaitu iman rasuli, supaya kita tidak usah pakai konsep-konsepan lagi. Kita tidak usah membanding-bandingkan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus lagi, dan kita juga tidak perlu menyamakan Allah Bapa dengan Tuhan Yesus lagi. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu esensi. Sebagaimana juga Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu sendiri adalah satu esensi. Tetapi bapak-bapak gereja itu menafsir dari Yohanes 10 ayat 30. Bunyi ayatnya adalah aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu dia Kak. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi hasil Tritunggal itu ditafsir dari ayat-ayat tertentu ya Kak ya. Sehingga makanya saya katakan Tritunggal itu tidak wajib untuk kita pegang, karena Tritunggal saya tidak katakan itu salah. Saya tidak katakan Tritunggal salah. Tetapi yang saya katakan adalah berimanlah
berimanlah seperti iman rasuli. Tanpa ada konsep Tritunggal, tanpa ada konsep oneness Unitarian. Begitu kira-kira Kak ya. Jadi kalau kesusahan kakak saat ini karena kakak tidak bisa menerima Tritunggal, tidak mengerti dengan Tritunggal, lalu kakak menganggap Kristen itu tidak logis, Kristen itu entah kayak mana ketuhanannya. Nah itu dia Kak ya. Saya katakan kepada kakak, memegang konsep Tritunggal itu tidak wajib. Nah kalau kira-kira kakak tidak paham, beriman saja sebagaimana rasul-rasul, sebagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes dan Paulus itu beriman. Mereka tidak pakai konsep Tritunggal, bahkan konsep itu belum ada pada zaman itu ya. Jadi di dalam konsep Tritunggal itu memang saya akui ada mengandung tafsir. Karena dalam perkataan Yesus sendiri pun tidak ada mengatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu esensi. Tetapi di dalam Tritunggal dikatakan mereka satu esensi. Yang ada Tuhan Yesus katakan bahwa Yesus yaitu Sang Firman itu keluar dari dalam Allah Bapa. Itu benar. Itu Yohanes 8 ayat 42. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah Bapa. Itu jelas. Tetapi tidak ada dikatakan di sana bahwa mereka satu hakikat, bahwa mereka satu esensi, tidak ada. Bisa saja tafsir bapak-bapak rohani itu, bapak-bapak gereja itu benar. Sangat besar kemungkinannya benar. Bahwasanya antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus satu hakikat. Sangat besar kemungkinannya benar. Tetapi saya memilih untuk mengikut iman rasuli. Beriman sebagaimana mereka rasul-rasul beriman tanpa adanya konsep Tritunggal. Jadi jangan dipelintir dalam hal ini teman-teman ya. Saya tidak mengatakan Tritunggal salah, tetapi saya memilih dan menganjurkan teman-teman untuk lebih beriman sebagaimana rasul-rasul beriman daripada mengikuti konsep Tritunggal yang dibuat oleh bapak-bapak gereja pada abad yang kedua. Jangan dipelintir. Nanti dibilang, wah dia menantang Tritunggal. No, saya tidak menantang Tritunggal. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi yang saya katakan dan saya anjurkan, berimanlah, ikutilah iman rasuli. Contoh dalam gereja HKBP, kakak tahu nggak? HKBP itu setiap hari Minggu membaca iman rasuli. Tahu kan? Tahu Kak Santi kalau orang-orang HKBP? Nggak pernah aku ke HKBP. Nggak pernah. Tapi yang jelas di dalam HKBP aku, jadi nggak tahu. Dalam gereja HKBP itu membaca iman rasuli setiap hari Minggu. Nah, itu membuktikan bahwa mereka memang menganut iman rasuli sebagaimana rasul-rasul beriman, begitu pula mereka beriman, teman-teman ya. Nah, coba saya bacakan langsung apa yang menjadi bunyi dari iman rasuli supaya kita spill ya teman-teman. Apakah ada mengandung tafsir juga di sana seperti Tritunggal? Saya rasa tidak ada teman-teman. Karena itu memang iman rasuli itu dibuat oleh bapak-bapak gereja setelah adanya perpecahan antara Tritunggal dengan oneness ataupun Unitarian, bahkan perpecahan dengan saksi Yehova, perpecahan dengan Mormon, maka iman rasuli ini dibuat sebagai pemersatu. No, tidak ada lagi konsep-konsepan, kita bersatu teguh sesuai dengan iman para rasul. Itulah tujuan iman rasuli ini dibuat. Nah, ini bunyi iman rasuli teman-teman, saya bacakan. Apakah ada mengandung tafsir di dalam iman rasuli? Kita coba bacakan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Sang Pencipta dan Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, yang jelas setiap orang Kristen harus menyembah kepada Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Sang Khalik langit dan bumi. Kakak Santirian setuju nggak itu? Bahwa semua orang Kristen, apapun ajarannya, apapun denominasinya, semua orang Kristen menyembah kepada Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allahnya nabi-nabi. Setuju nggak Kak Santirian? Ya. Ya, setuju ya. Jadi
kita tahu bahwa semua Kristen, apapun yang dia anut, semua Kristen menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, yaitu Allahnya Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa. Nah, kita spill lagi dalam bunyi iman rasuli dari pertama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta Halik langit dan bumi. Itu yang pertama. Poin kedua, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Nah, saya rasa di sini tidak ada mengandung tafsir sama sekali, karena Yesus memang mengajarkan percaya kepada Allah Bapa. Bentar, Bang. Oke. Bentar, Bang. Disinilah aku salah pahamnya. Dari yang pertama ke yang kedua. Di situ salah pahamnya. Karena kan kita orang Kristen kan itu gimana ya bilangnya, berseru-serunya kepada Yesus. Gitu, Mbak. Di situ aku salah pahamnya kalau tadinya kita aku bilangnya gimana ya, kalau tadinya kita intinya begini, yang saya tangkap dari Kak Santirian begini. Tunggal tadi. Intinya yang saya tangkap dari Kak Santirian, Kak Santirian sepertinya kurang dapat membedakan antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus, begitu ya? Begitu Kak? Kalau aku sih bilangnya gini ya, kalau pengakuan aku ya, mereka memang satu. Yang itu tadi kan satu. Yang aku tahu. Tapi masalahnya seperti ini yang tadi itu, yang pertama dan kedua kenapa jadi berpisah seperti itu? Nah, oke bagus. Ini saya jelaskan dengan tegas kepada Kak Santirian ya, bahwa semua gereja di Indonesia, baik Katolik, baik itu HKBP, baik itu karismatik, Protestan, itu memakai Tritunggal. Tritunggal itu adalah Allah Bapa, bukanlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah Allah Bapa, Allah Bapa bukanlah Roh Kudus, tetapi baik itu Yesus itu dari dalam Allah Bapa dan Roh Kudus itu dari dalam Allah Bapa. Itulah makna Tritunggal dan semua gereja mengerti itu, tetapi sayangnya di dalam kalangan kita sendiri banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nah, mungkin Kak Santirian salah satunya ya. Kak Santirian mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Gimana Kak Santi? Kalau aku ngerti, aku ngerti soal itu. Aku mengerti kalau Bapa sama Yesus itu berbeda dan Yesus itu adalah firman-Nya Bapa kan. Aku ngerti soal itu. Cuman masalahnya yang kupermasalahin di sini, kenapa? Kan kadang kan kalau kita kayak ini ya berseru-seru gitu sama Tuhan Yesus itu berseru gitu. Cuman kan kayak di isi-isi Alkitab itu Yesus kan menyuruh kita untuk menyembah Bapa gitulah, berseru kepada Bapa gitu. Ya. Aku udah diajarin dari kecil, saya udah diberitahu soal itu. Cuman saya nggak bisa terima begitu. Tidak bisa terima berseru kepada Tuhan Yesus gitu. Dalam pengajarannya itu kurang pas aja gitu, belum nyampe ke akalku belum. Karena gimana coba? Kata orang juga imani. Coba kamu imani, cara kita mengimani ini seperti apa? Kan harus pakai akal dulu baru kita bisa mengimani. Lalu bagaimana saya bisa menerima kalau di akal saya aja nggak bisa terima, kan begitu? Yes. Oke, berarti harus saya spill dulu antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus supaya Kak Santi paham, lalu saya bisa nanti menjelaskan lebih detail lagi ya. Nah, untuk kita mengerti siapa Allah Bapa itu adalah, kita boleh baca di dalam Yesaya 55 ayat 11. Allah Bapa berkata, firman yang keluar dari dalam aku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku perintahkan kepadanya. Artinya firman itu bukan hanya perkataan Kak Santi. Firman itu bisa keluar dari Allah Bapa,
dia bisa diutus dan dia bisa bekerja. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dijelaskan bahwa melalui firman itulah segala langit dan bumi itu diciptakan. Di ayat 3-nya dikatakan tidak ada satupun yang telah jadi tanpa firman itu. Lalu di ayat 14-nya dikatakan firman itu jadi manusia. Nah, jelas ya Kak Santia, kita mulai bisa membedakan siapa Allah Bapa dan siapa Yesus. Yesus adalah firman yang dari alam Allah Bapa. Firman itu bisa bekerja dan bisa diutus. Makanya Yesus berkata bahwa dia diutus untuk kehendak Bapa di surga. Nah, di situ kita paham dulu. Kita masuk poin yang kedua. Lalu kenapa utusan itu, yaitu firman itu juga dituhankan? Pertanyaannya kan seperti itu kan, Kak Santi. Kenapa lalu Tuhan Yesus dituhankan? Padahal dia adalah firman, dia bukan Allah Bapa. Dia adalah firman yang diutus jadi manusia. Lalu kenapa dituhankan? Nah, disinilah kita harus mengikuti iman rasuli, Kak Santi. Coba kita lihat rasul murid-murid Yesus ketika Yesus masih mengajar sebagai manusia. Murid-murid Yesus tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan, Guru, dan Rabi. Lalu ketika Yesus menyelesaikan semua apa yang dikehendaki Allah Bapa di dunia ini, Yesus dengan setia mengakhiri hidupnya di kayu salib. Tuhan Yesus katakan apa? Sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Artinya Yesus menyelesaikan pekerjaannya sebagai manusia dengan sempurna. Makanya dia katakan sudah selesai. Lalu Yesus mati. Dan oleh sebab itulah, karena kesetiaan Yesus itulah, Allah Bapa membangkitkan Yesus itu sendiri dan menjadikan Yesus itu Tuhan. Yaitu memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Ingat, dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat yang ke-18 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, setelah Yesus menjadi raja berkuasa di surga dan di bumi, itulah permulaan murid-murid Yesus menyebut dia Tuhan. Dan perkataan saya ini jangan dipelintir ya teman-teman, jangan dipelintir. Saya tidak mengatakan Yesus menjadi Tuhan setelah dia menjadi raja, tidak. Atau saya tidak juga mengatakan ketika Yesus lahir dia belum menjadi Tuhan. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi yang saya katakan, setelah Yesus berkuasa di surga dan di bumi, dia menjadi raja di surga. Sejak itulah murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi dalam makna konsep di dalam murid-murid Yesus, rasul-rasul sendiri, mereka menyebut Yesus itu Tuhan bukanlah berarti bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Tetapi mereka murid-murid Yesus mengatakan Yesus Tuhan itu sebagai pengakuan mereka bahwa Yesus telah menjadi raja dan diberi kuasa atas surga dan di bumi. Itu Kak Santi. Makanya Kak Santi boleh buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Petrus sendiri mengatakan begini. Petrus berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, kamu harus tahu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu dan menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Yang artinya Allah memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Sejak Yesus berkuasa di surga menjadi raja di surga, sejak itulah murid-muridnya menyebut dia Yesus Tuhan kita. Tetapi hal ini tidak pernah dijelaskan di dalam gereja. Sehingga tafsir para jemaat mengatakan, oh Yesus itu kita sebut Tuhan karena Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak. Bukan karena Yohanes 10 ayat 30 karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan karena itu murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi karena Yesus telah menjadi raja sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Nah, dia menjadi raja di surga. Sejak itulah Petrus mengatakan Yesus itu Tuhan kita. Dia berkuasa di surga dan atas hidup kita. Begitu pula dengan Paulus sendiri dalam Roma 14 ayat 9. Apa dikatakan Paulus di sana? Oleh karena itulah Yesus mati dan bangkit kembali supaya dijadikan Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Jadi jelas ya. Jadi Yesus itu benar-benar diberi kuasa di surga dan di bumi. Dan sejak itulah murid-muridnya menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi sebagai murid Yesus, kita orang Kristen juga harus mengimani apa yang diimani oleh murid-murid Yesus. Kita menyebut Yesus itu Tuhan bukan karena kita percaya Yesus adalah Allah Bapa, tetapi karena kita percaya bahwa Allah Bapa telah memberikan dia kuasa di surga dan di bumi, dan karena Allah Bapa telah menjadikan Yesus raja di surga. Kira-kira itu buat Kak Santi untuk mengerti siapa Allah Bapa dan siapa Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus adalah Sang Firman, kita panggil juga dengan sebutan Tuhan. Itu sudah saya jelaskan karena dia telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sejak itulah murid-murid Yesus menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Nah, hal ini jangan dipelintir teman-teman. Nanti dikatakan bahwa saya mengatakan bahwa ketika Yesus lahir dia bukan Tuhan. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi yang saya katakan bahwa murid-murid Yesus menyebut Yesus itu Tuhan setelah Yesus menjadi raja di surga, berkuasa atas surga dan bumi. Yesus memang utusan. Dia adalah firman yang dari dalam Allah Bapa menjadi manusia, namun dia diberi kuasa di surga dan di bumi sehingga dia menjadi Tuhan. Jadi Yesus utusan itu benar, Yesus Tuhan juga itu benar, ya. Yang mana yang menjadi Tuhan, Yesus atau Bapa? Allah Bapa adalah Tuhan, dia berkuasa di surga dan di bumi, dan Yesus sebagai anak Allah juga Tuhan, dia telah diberi kuasa juga di surga. Jadi baik Allah Bapa maupun anak Allah, Kristen menyebutnya dengan Tuhan. Nah, sekarang masalah nama. Kak Santi permasalahkan kenapa orang Kristen berseru-seru kepada nama Tuhan Yesus, bukan kepada Allah Bapa, gitu ya Kak Santi ya? Betul nggak? Gimana ya bilangnya? Karena kan Tuhan Yesus kan juga menolak kalau dia dipanggil Tuhan. Nah, itu dia. Kita harus mengerti begini. Kak Santi kira-kira tahu nggak arti Yesua? Nama Yesus Kristus itu kan bahasa aslinya kan Yesua Hamasia ya. Oke? Yesua Hamasia itu berasal dari dua kata, yaitu Yahweh Sang Penyelamat. Jadi Yesus, dalam nama Yesus itu ada nama Bapa. Yesua itu artinya Yahweh Sang Penyelamat, dan Hamasia itu artinya Mesias ataupun yang diurapi. Jadi ketika kita berseru kepada nama Yesus, itu artinya kita berseru kepada Allah Bapa. Sebab apa? Di dalam Yesus Kristus, di dalam tubuhnya ada roh Allah, ada kuasa Allah yaitu menghidupkan orang mati, ada otoritas Allah yaitu mengampuni dosa. Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa juga mengampuni dosa. Dan yang keempat, di dalam nama Yesus ada nama Allah Bapa, karena Yesua artinya adalah Yahweh Sang Penyelamat. Sebentar Bang, sebentar. Aku mau tanya lagi ini. Sebentar Bang. Jadi kalau memang Bapak itu punya roh, punya firman, berarti Bapak itu sama seperti manusia, punya rupa. Jadi yang kayak kakak tanya punya wajah atau enggak, ini siapa? Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus? Ya Sang Bapa itu tadi, karena kan dari pernyataan Abang ya. Dia itu pencipta semesta. Ya benar, saya imani itu juga. Ya. Dia pencipta semesta. Dia lalu punya roh, punya firman. Terus manusia diciptakan menurut gambarnya, serupa dengan dia. Kan berarti Sang Bapa itu sama seperti manusia dong. Karena kan kita juga diciptakan ada roh, ada ini, kan begitu. Begini kakakku. Sama seperti manusia rupanya, kan begitu. Itu maksud saya. Jadi pertanyaan kakak, apakah Allah Bapa itu seperti manusia punya wajah? Karena dalam penciptaan manusia, Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Begitu ya.
Nah, dalam perkataan Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita itu bukan bicara tentang wajah. Saya katakan itu bukan bicara tentang wajah, lebih tepatnya dengan sifat-sifat, dengan banyak hal lah mungkin ya. Punya perasaan, punya marah, punya cemburu gitu teman-teman. Jadi Allah Bapa itu punya cemburu, manusia diciptakan juga punya cemburu. Allah Bapa itu punya kebaikan-kebaikan, maka manusia juga ada kebaikan dalam hatinya. Allah Bapa itu juga punya marah, manusia juga ada punya marah. Kira-kira begitu. Makanya Allah Bapa itu maha baik dan juga maha pencemburu. Kira-kira begitu teman-teman. Yang intinya apapun yang manusia rasakan ada pada Bapa. Jadi perkataan Tuhan itu ketika mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia sama serupa dengan gambar kita, itu saya tidak menangkap bahwa itu berbicara tentang wajah. Itu saya tidak menangkap hal itu. Tapi yang saya tangkap adalah karakter-karakter, sifat-sifat yang ada pada Allah itu ada pada kita. Bukan bicara tentang wajah sih saya tangkap, Kak. Tuhan cemburu, ya memang Tuhan cemburu ketika bangsa Israel menyembah patung, Tuhan cemburu dan murka. Yang abang maksud itu kan gambaran, yang ada sifat cemburu, ada ini itu kan gambaran, tapi kan itu di kitab kan tertulis menurut gambar dan rupanya, kan begitu. Menurut gambar dan rupanya. Nah, itu sudah saya jelaskan, Kak, bahwa saya tidak menangkap itu bahwa tentang wajah, tetapi tentang sifat-sifat tadi. Bahkan juga ketika Tuhan Yesus mengatakan begini, Kak. Ketika engkau mengenal aku, engkau sudah mengenal Bapa. Betul nggak? Ketika Filipus menanyakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kan kata Filipus kan? Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika engkau melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Ketika engkau mengenal aku, engkau telah mengenal Bapa. Nah, di situ berarti bukan tentang wajah. Sesungguhnya Filipus dan murid-murid Yesus tidak pernah melihat wajahnya Allah Bapa. Tetapi Yesus mengatakan ketika engkau melihat aku, sudah melihat Bapa. Ketika engkau mengenal aku, kamu sudah mengenal Bapa. Berarti di situ berbicara tentang karakter dan sifat-sifat. Nah, bukan tentang wajah Allah Bapa itu ditempel pada Tuhan Yesus. Bukan. Begitupun dengan perkataan pada saat penciptaan manusia, itu bukan bicara tentang wajah. Jadi bingung nanyanya. Nah, begini kalau saya boleh menyimpulkan untuk Kak Santirian, intinya Kak Santirian ini dia ragu menerima konsep Tritunggal, dia tidak mengerti sehingga dia mengatakan bahwa Kristen itu sulit dimengerti, apalagi dengan konsep Tritunggalnya. Siapa itu Allah Bapa, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, apalagi dengan ayat-ayat yang ditanyakan tadi tentang penciptaan. Nah, saya simpulkan kepada Kak Santirian bahwa yang pertama, Tritunggal itu tidak wajib harus kita imani, tidak harus kita pegang, karena rasul-rasul sendiri pun, murid Yesus pun beriman tanpa konsep Tritunggal. Makanya kalau memang konsep itu tidak masuk akal, tidak logis, Anda boleh tidak mengikuti konsep Tritunggal. Berimanlah sebagaimana rasul-rasul beriman. Mereka tidak pernah mengatakan Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu esensi. Dan mereka juga tidak pernah mengatakan Allah Bapa dan Yesus itu tidak satu esensi. Jadi mereka tidak pernah membandingkan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, dan mereka pun tidak pernah menyamakan. Nah, begitupun kita dengan orang Kristen, tidak wajib harus memegang konsep Tritunggal. Yang wajib kita imani adalah iman rasuli, ya teman-teman. Sebagaimana rasul-rasul murid Yesus beriman, itu kita harus beriman seperti itu, teman-teman. Ada lagi, Kak? Oke, lalu
Bantu tuh follow Kak Santirian dan git teman-teman ya. Pantau selalu Kak Santiriannya, jangan sampai dia melenceng. Sebentar. Sebentar, Bang. Oke. Sebentar, Bang. Kalau kalau tadi Rasul itu tidak mengimani Tritunggal itu tadi, lalu bagaimana mereka bisa percaya sewaktu Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Kalau kamu ini kan seperti itu tadi Tuhan berkatakan. Lalu Oke. kalau mereka tidak mempercayai dari Tritunggal itu, bagaimana bisa dia percaya kepada Yesus?" Nah, begini Kak, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Itu dalam Yohanes 14 ayat 7 Kak. Saya bukakan. Nah, di sini kisahnya Filipus berkata kepada Yesus. Kata Filipus, "Tuhan, tunjukkanlah Allah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa-Ku. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau?" Ini penting Kak. "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Nah, gambaran aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku ini kira-kira apa? Ternyata kita lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-23 bahwa memang benar-benar roh Allah itu ada dan terlihat oleh Yohanes Pembaptis. Roh Allah itu dilihat oleh Yohanes Pembaptis tinggal di dalam Yesus. Kita lihat ya Yohanes 1 ayat 32. Saya baca buat Kak Santi. Ini perkataan Yohanes Pembaptis setelah dia membaptis Yesus, dia melihat Allah Bapa dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, kata Yohanes, "Aku melihat Roh Allah turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di dalam Yesus, dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku telah membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh Allah itu turun kepada seseorang dan tinggal di dalam dia, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Nah, itu artinya Kak ya. Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Ketika kamu sudah mengenal aku, berarti kamu sudah mengenal Bapa. Artinya adalah setiap perkataan Yesus itu berasal dari Roh Allah itu yang tinggal di dalam Yesus itu. Setiap perbuatan Yesus itu berasal dari Roh Allah itu yang keluar dari Allah Bapa itu. Saya kasih analogi lah yang gampang kita pahami ya Kak ya, sebuah analogi yang gampang kita pahami. Tetapi maaf sekali ini hanya analogi kalau saya ambil analoginya dari roh jahat ya teman-teman. Ketika roh jahat itu merasuk kepada seseorang, maka roh jahat itu akan berkata-kata melalui bibir dia ini. Dan roh jahat itu akan bertindak tidak karuan. Itulah yang dimaksud di dalam hal ini, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, bahwa Roh Allah itu ada di dalam dia, sehingga apa yang dikatakan Yesus adalah perkataan Allah Bapa, apa yang dibuat oleh Yesus itu adalah perbuatan Allah Bapa. Maka kata Yesus, apa yang aku buat bukanlah berasal dari diriku, tetapi berasal dari Bapa yang di dalam aku. Itu jelas Kak. Nah, Roh Allah itu ada di dalam Yesus. Oke, kira-kira bisa kakak pahami ya, bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan ketika kamu mengenal aku dan melihat aku, berarti kamu sudah mengenal aku dan melihat Bapa. Itu artinya murid-murid itu telah melihat setiap perkataan dan tindakan Allah Bapa yang keluar melalui Yesus. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Bentar. Kalau dibilang sekarang kamu mengenal aku, katanya gitu kan? Oke. Kamu mengenal dia. Apa ya? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yes. Itu artinya Sang Bapa itu adalah wujud nyata.
wujud nyata Yesus, wujud nyatanya adalah Yesus gitu. Berarti Karena maksud kan Kak dalam Santi kalimat Allah Bapa itu menjadi Yesus gitu. Ya, di dalam kalimat ini, dalam sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, katanya kan. Yes. Kalau ini ya, kita kan kalau di zaman sekarang, kalau nggak mungkin kan aku mengenal abang gitu hanya dengan nama saja gitu kan. Berarti wujud nyatanya kan ada. Aku mengenal abang, ini kan misalnya Bang Pendi ya kan. Kalau cuma namanya saja, apa kita percaya? Kalau di zaman sekarang ya. Kalau kayak aku gitu, kan aku sekarang melihat abang, makanya aku percaya kalau abang itu adalah Bang Pendi begitu. Jadi dari kalimat ini, dari ayat ini aku artikan ya itu bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Ya, Yesus itu menyatakan kalau dia itu adalah itu Sang Bapa tadi. Kita mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Tapi bukan berarti wajah Yesus itu adalah wajah Allah Bapa, tidak. Kita menerima kuasa Allah Bapa melalui Yesus Kristus, bahkan menerima pengampunan. Pengampunan itu hanya dari Allah Bapa sendiri, tetapi kita terima melalui Tuhan Yesus. Makanya dalam Yohanes 3, ketika seorang lumpuh dibawa kepada Yesus, Yesus sendiri mengatakan, "Anakku, dosamu telah diampuni." Ketika orang-orang Farisi memprotes, "Siapa kamu berkuasa mengampuni dosa?" Diprotes oleh orang-orang Yahudi dan Farisi. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku, Anak Manusia, berkuasa mengampuni dosa." Berarti ada kuasa Allah di dalamnya, ada tindakan Allah di dalamnya, ada otoritas Allah, bahkan Roh Allah sendiri ada pada Yesus. Kira-kira begitu Kak Santi. Jadi itu bukan tentang wajah, sekali lagi itu bukan tentang wajah Kak. Ketika kamu melihat aku telah melihat Allah Bapa, itu bukan tentang wajah. Tapi oke, sama seperti ini loh Bang. Pernyataan ini sama seperti kayak apa ya, kayak sebuah lagu. Sebuah lagu, oke. Sama kayak sebuah coba lagu. Nyanyikan. Yang banyak bentar. Ini aku contohkan dulu ya. Oke. Kayak pokoknya sebuah lagu lah gitu. Kalau kita berebar, kita tahu tentang lagu ini, kita tahu menyanyikan begitu. Tapi ini berasal dari mana? Siapa yang menciptakan atau siapa yang menyanyikan lagu ini? Kan kita harus tahu. Masa dia bilang, kalau kamu tahu lagu ini berarti kamu tahu aku? Kan gak masuk akal, Bang. Kalau tahu lagu ini kamu tahu aku. Kayak gini ya. Kayak rumit, agak aja. Rumit ya cara berpikirnya kan ya. Ada. Coba. Kayak gini ya, kayak lagunya Bang Edis itu, ada setan yang katanya itu kan. Kan itu kan lagunya kan sudah ditahu banyak orang. Kan? Tapi kalau ditanya kan siapa yang menyanyikan lagu itu? Kalau kita tidak tahu siapa yang menyanyikan lagu itu, bagaimana kita tahu itu mengenal gimana ya? Gimana kita mengenal si penyanyi itu gitu? Iya. Kalau hanya lagunya yang beredar, Bang, ya mungkin bisa jadi orang-orang banyak yang melakukannya apa, sama kayak tadi itu loh, pernyataan yang di sini tadi, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapak, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak, kan begitu. Gak mungkin kan, aku tahu lagu itu, tapi kalau aku tahu lagu itu berarti aku tahu penyanyinya, begitu. Kan enggak, kan aku harus lihat dulu, aku harus cari dulu siapa sih penyanyinya, terus kan beda begitu loh, penyanyinya ini, lagunya ini, kan gitu. Berarti kalau memang tadi pernyataannya itu dibilang Yesus, kamu mengenal aku, berarti kamu mengenal Bapa, berarti wujud nyatanya Sang Bapa itu adalah Dia, begitu. Menurut Kak Santi, intinya, wujud nyatanya Bapa itu adalah Dia. Adalah berarti Yesus. Berarti menurutku di sini kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, bukanlah Sang Bapa itu, bukan kan dari tadi bukanlah firman, tapi Dia adalah Sang Bapa yang datang ke dunia, begitu. Oh, berarti Kak Santi menanggap bahwa Allah Bapa itu langsung jadi manusia, bukan firman gitu.
Tapi iya, karena kan yang saya tahu ya, kalau Tadi Yesus Kak Santi itu adalah firman pertama kan Kak katanya. Santi tadi mengakui bahwa Allah Bapa bukan Tuhan Yesus. Tapi kenapa sekarang Kak Santi mengatakan bahwa Allah Bapa itulah yang menjadi Yesus? Gimana itu? Padahal dari awal tadi ketika saya tanya, Anda percaya nggak Tritunggal bahwa Allah Bapa bukan Tuhan Yesus bukan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus bukan Allah Bapa? Kata Kak Santi, iya saya percaya Bapa bukan Tuhan Yesus. Iya, diawali kan begini Bang. Tadi kan saya sudah bilang dari kecil saya sudah diajarkan Tritunggal itu tentang firman Roh Kudus dan Sang Bapa. Tapi tidak masuk di akal saya tidak bisa terima. Makanya itu yang saya permasalahkan sekarang Bang. Bagaimana aku bisa mengenal Bapa begitu loh. Seperti contoh yang aku buat tadi, seperti lagu itu tadi. Aku tahu lagu itu. Tapi kalau aku tidak tahu, misalnya gini lah, kalau kamu udah tahu lagu itu, kata pemilik lagu lah gitu, atau penyanyi lagu itu, kalau kamu tahu lagu itu, berarti kamu sudah tahu aku. Bagaimana aku bisa tahu dia kalau aku tidak pernah melihat dia, atau gimana ya bilangnya ya. Jadi susah gitu menurut ini yang tadi ini. Kak Santi aja kayaknya susah menjelaskan, saya pun susah juga menangkapnya. Karena di satu sisi Kak Santi mengimani Tuhan Yesus bukanlah Allah Bapa, tetapi sekarang Kak Santi mengatakan bahwa Allah Bapa itu yang menjadi Yesus. Aku kan tadi kan bilang kan konsep Tritunggal itu aku diajarkan kan diajarkan tapi tidak diimani gitu, tidak dimengerti gitu. Aku kan tidak masuk akalku sehingga aku tidak bisa menerima. Itu jadi di sini aku dari kecil hanya belajar tapi tidak bisa menerima itu maksudnya. Jadi yang diterima oleh Kak Santi sekarang seperti apa yang diterima hatinya? Hanya satu. Dari aku mengerti tentang ini, aku hanya menyebut, karena kan banyak ini Tritunggal itu aku nggak bisa terima. Yang aku jadi, yang menjadi salah satu temanku Tuhanku adalah hanya Yesus tadi. Hanya Yesus itu saja yang ku jadikan Tuhan. Oh, berarti kakak termasuk dalam Unitarian. Walaupun gereja kakak adalah Tritunggal, tapi kakak memegang konsep Unitarian yang disebut dengan oneness tadi. Begitu ternyata. Sementara kan kekristenan ini tidak bisa dihilangkan itu konsep Tritunggal itu. Oh, tidak bisa begitu. Saya Kristen, saya tidak memegang konsep Tritunggal. Saya mengimani sebagaimana tuh murid-murid Yesus beriman tanpa konsep Tritunggal. Nggak bisa juga Bang, soalnya kan murid Yesus juga kalau tidak mengimani itu konsep Tritunggal, mereka tidak akan pernah percaya Yesus. Jadi menurut Kak Santi bahwa rasul-rasul murid Yesus pakai konsep Tritunggal juga gitu? Ya menurut saya itu jelas mereka memakai itu, karena dari pernyataan ini aja ya, sekiranya kamu mengenal aku yang katanya itu, berarti mereka sudah mempercayai begini saja, itu. supaya gampang, begini saja. Apakah memang ada perkataan murid Yesus bahwa Yesus adalah Allah Bapa? Tidak ada kan? Atau ada membanding-bandingkan? Tidak pernah. Murid-murid Yesus tidak pernah membandingkan antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus, dan murid Yesus pun tidak pernah menyamakan antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Begitupun dengan saya tidak mau mengatakan bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus satu esensi, karena murid Yesus sendiri tidak ada mengatakannya, dan Tuhan Yesus sendiri pun tidak ada mengatakannya. Adapun dalam Yohanes 10 ayat 30 itu bicara tentang penggembalaan. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bicara tentang penggembalaan. Tidak boleh kita tafsir bahwa itu adalah tentang satu esensi atau satu hakikat. Begitu Kak. Oh, udah lari dong begitu. Kalau mereka tidak satu esensi, bagaimana ini konsep Tritunggalnya bisa terjadi? Kan saya bilang dari tadi, konsep Tritunggal itu tidak wajib Kak. Berarti kakak memaksakan harus murid-murid harus pakai konsep Tritunggal, dan Kristen juga harus memakai konsep Tritunggal.
Tetapi sekalipun kakak memaksakan konsep Tritunggal, tapi kakak bukan penganut Tritunggal, kakak penganut oneness. Oneness itu adalah mengatakan Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi cara berpikir kakak ini memang agak beda. Yang pertama mengatakan murid-murid Yesus memakai konsep Tritunggal. Dan yang kedua mengatakan Kristen wajib pakai konsep Tritunggal. Tetapi kakak sendiri pun tidak memakainya. Kakak itu bukan Tritunggal. Kalau mengatakan Yesus adalah Allah Bapa atau Allah Bapa menjadi Yesus, itu bukan Tritunggal, Kak. Tritunggal itu Allah Bapa bukan Yesus, Allah Bapa bukanlah Roh Kudus, Yesus bukan Allah Bapa. Itu jelas Tritunggal. Tetapi Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu esensi. Itu Tritunggal, Kak. Kalau kakak ini sudah bukan Tritunggal namanya, Kak. Kalau kakak mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa, itu bukan Tritunggal. Jadi bingung aku, Bang. Ya. Gimana coba? Kalau bukan Tritunggal, lalu kenapa Yesus dipanggil diseru-serukan? Kalau bukan Tritunggal. Kan begitu. Karena kan ini kenapa Yesus diserukan juga sebagai Tuhan, itu karena kan bagian dari Sang Bapa itu tadi. Makanya di sini kebingunganku, Bang. Memang benar-benar di sini aku benar-benar tidak bisa memahami. Tadi poin pertama saya sudah jawab sebenarnya, tapi mungkin kurang disimak oleh Kak Santi. Coba kakak simak sebentar. Yang pertama, kenapa Kristen berseru kepada Yesus? Yesus dalam bahasa aslinya adalah Yesua. Yesua itu berasal dari Yahweh Sang Penyelamat. Jadi di dalam nama Yesus itu ada nama Allah Bapa, dan Allah Bapa dan Yesus itu satu nama. Kita buka langsung dalam Yohanes 17 ayat 11, Kak ya. Saya buka supaya kakak tahu bahwa nama Yesus itu adalah nama Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 11. Jadi jangan kakak kira Kristen berseru kepada Yesus, kakak membayangkan manusianya saja, Yesusnya saja. Bukan. Di dalam nama itu ada nama Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 11. Berarti Bang, kalau di dalam Yesus ada nama Allah Bapa, berarti dia dari konsep Tritunggal. Itu tidak bisa dipisahkan. Yesus dengan konsep Tritunggal tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena ya sudah, nggak apa-apa kalau kan saya bilang Yesus kalau kakak firman. memakai Tritunggal boleh, tapi saya memilih iman rasuli saja. Gitu. Paham nggak kakak maksudnya? Iman rasuli sebagaimana rasul beriman, ya sudah begitu saja. Tidak pakai konsep-konsepan. Begitu. Oke, berbicara dengan iman rasuli yang seperti tadi yang kutanyakan, perbedaannya di antara yang pertama dan kedua. Di antara pertama dan kedua. Ya, memang iman rasuli itu aku percaya yang katanya itu. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, kan itu tadi yang pertama kan? Sebentar kita masuk situ, saya baca dulu ayat ini ya, bahwa dalam Yesus ada nama Allah Bapa ya. Yohanes 17 ayat 11, Kak. Tuhan Yesus sendiri berkata ini, bukan surat-surat entah siapa. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, yaitu murid-muridku, masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jelas ya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab nama Yesua itu artinya Yahweh Sang Penyelamat. Berarti benarlah yang dikatakan Yesus ini, bahwa namamu yang telah engkau berikan itu kepadaku, supaya mereka menjadi satu selama mereka bersama-sama dengan aku. Nah, jadi kakak, ketika orang Kristen berseru kepada Yesus, itu bukan kepada pribadi Yesusnya saja, tetapi ada nama Allah Bapa. Sebab nama Yesus itu dikatakan namamu yang telah kamu berikan kepadaku Bapa. Nah sekarang tadi masalah
Iman rasuli poin yang pertama dan kedua ya Kak ya. Iman rasuli poin yang pertama dan kedua. Saya baca di sini iman rasuli poin yang pertama, rasul-rasul beriman seperti ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Itu poin pertama. Yang kedua, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dari kedua poin ini aja Kak, udah jelas beda antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kakak jangan katakan bahwa Allah Bapa itulah yang menjadi Yesus Kristus. Tetapi roh Allah, sifat-sifat Allah. Makanya di dalam Yohanes ayat 32 tadi, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku melihat roh Allah turun dari langit dalam bentuk burung merpati, dia tinggal di dalam Yesus. Jadi jelas bahwa roh Allah, firman Allah itu dalam bentuk burung merpati tinggal di dalam Yesus. Sehingga perkataan Yesus itu berasal dari Allah Bapa. Tindakan-tindakan perbuatan Yesus itu berasal dari Allah Bapa yang tinggal di dalamnya. Tetapi roh Allah ataupun firman Allah, bukan Allah Bapa itu langsung masuk dalam dia, tidak. Di dalam roh Allah itu ada kuasa Allah, sifat-sifat Allah, otoritas Allah. Begitu Kak. Untuk itulah makanya saya katakan setiap orang Kristen harus berdoa kepada Allah Bapa sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dan harus setiap doanya itu menyertakan nama Yesus di sana. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 23, mintalah apa saja kepada Allah Bapa di dalam namaku. Jelas di sana ajaran Tuhan Yesus supaya kita menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa melalui nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira begitu Kak. Gimana cara? Tadi bilangnya nggak diwajibkan, nggak harus pakai Tritunggal. Sementara Yesus aja berasal dari Tritunggal itu. Bagaimana kita mengikuti iman rasul? Coba kakak sebutkan. Sementara Yesus itu berasal dari firman itu. Gitu. Begini Kak, kakak harus ngerti Tritunggal itu artinya Allah Bapa bukan Yesus, tetapi mereka adalah satu esensi. Nah, sementara Yesus sendiri pun tidak mengatakan satu esensi, tidak mengatakan mereka satu hakikat, bahkan murid-murid Yesus pun sendiri, ya begitu saja mereka beriman. Allah Bapa ya Allah Bapa, Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah membandingkan antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus, dan mereka pun tidak pernah menyamakan. Begitu. Tetapi di dalam Tritunggal itu menyamakan dan membandingkan. Makanya menyamakan saya katakan, karena dalam Tritunggal adalah Bapa bukan Tuhan Yesus bukan Bapa, tapi satu hakikat. Nah, di satu sisi Tritunggal membedakan, di sisi lain menyamakan, yaitu menyamakan satu hakikat dan satu esensi. Sementara Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah membandingkan antara Bapa dengan dia, dan murid-murid Yesus pun tidak pernah membandingkan atau menyamakan antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Segampang itu sih untuk mengimaninya. Jadi kalau ada pun yang kakak pikirkan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan iman rasuli itu saya katakan tafsir ataupun doktrin. Jadi tidak salah memang menafsir itu tidak salah. Tetapi kalau menjadi melenceng, tidak sesuai lagi dengan iman para rasul, tafsiran kita itu menjadi membuat iman kita berbeda dengan iman para rasul-rasul murid Yesus, berarti nggak usahlah kita tafsir-tafsir. Masa kita menafsir padahal tafsiran kita itu membuat iman kita berbeda dengan iman para rasul, begitu. Nggak bisa dipercaya Bang kalau rasul nggak mengimani Tritunggal. Kenapa begitu? Menurut kakak sudah ada Tritunggal pada saat itu? Atau bagaimana? Kalau menurut saya memang sudah ada Tritunggal, karena Yesus itu kan berasal dari firman itu, dari Bapa. Begini kakak, ya. Menurut pernyataan saya. Justru Tritunggal itu membuat perpecahan. Menjadi ada Unitarian, menjadi ada Mormon, menjadi ada saksi Yehova. Ya kan?
Saksi Yehova menolak Tritunggal, Mormon menolak Tritunggal, Unitarian menolak Tritunggal. Nah, makanya setelah terjadi perpecahan itu, makanya bapak-bapak gereja membuat iman rasuli. Jadi iman rasuli ini dibuat oleh bapak-bapak gereja supaya menyatukan kembali antara Tritunggal, Unitarian, Mormon, Saksi Yehova supaya bersatu, imannya sama seperti iman para rasul. Segampang itu kalau kita mau beriman yang murni, tinggal ikuti iman para rasul. Tidak perlu kita tafsir. Pasti Pak Kakak ini mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu menganut Tritunggal pasti karena tafsir Kakak, betul nggak? Tapi sesungguhnya pada zaman itu memang belum ada Tritunggal, tetapi Kakak mengatakan bahwa mereka percaya Tritunggal itu pasti karena tafsir. Nah, kalau tafsir Kakak membuat iman Kakak berbeda dengan iman Rasul, maka berhentilah Kakak untuk menafsir, tidak usah ditafsir. Karena tafsir Kakak itu membuat iman Kakak tidak sama dengan iman para rasul. Gini Bang, memang Tuhan Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Aku tahu itu. Tapi kalau dipikirkan secara logika, secara akal Bang, kalau Bapak itu tidak ada Tritunggalnya, tidak ada rohnya, tidak ada firmannya, bagaimana Yesus ada? Nah, itu dia. Berarti sudah ada Tritunggal di situ. Karena Tritunggal itu diartikan apa? Kan gitu kan? 3 esensi dalam satu hakikat kan? Nah, makanya itu tadi gak masuk akal kalau imam rasuli itu tidak mengikuti Tritunggal itu tadi. Begini Kakak, ini hanya pemahaman sempit aja, setipis sutra pemahaman ini. Makanya ini harus Kakak ya, jangan menafsir perkataan saya, please jangan ditafsirkan perkataan saya. Nah, Tritunggal itu seperti ini, mengatakan bahwa mereka satu hakikat, itu Tritunggal ya Kak ya, satu esensi ya, mereka satu esensi, satu hakikat. Nah, tapi kenyataannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia dari dalam Allah Bapa. Cukup itu saja, cukup itu, bahwa Yesus mengatakan dia dari dalam Allah Bapa. Apakah satu esensi, apakah satu hakikat, jangan Kakak tafsir. Ibaratnya begini, saya katakan saya belum makan dari pagi. Kalau saya bilang saya belum makan dari pagi, Kakak pegang itu saja. Enggak usah Kakak tafsir. Oh mungkin dia enggak punya duit, Kakak tafsir. Oh mungkin dia lagi puasa, Kakak tafsir. Oh mungkin dia tidak punya nasi untuk dimakan. Makanya ketika saya katakan saya belum makan dari pagi, jangan ditafsir saya lagi kelaparan. Mungkin saja saya tidak kelaparan, habis minum jus misalnya, atau habis minum susu misalnya. Begitupun dengan perkataan Yesus ini Kak. Yesus mengatakan dia dari dalam Allah Bapa dan Roh Kudus itu dari dalam Allah Bapa. Tetapi Kakak tafsir karena Yesus mengatakan dari dalam Allah Bapa, Kakak tafsir itu adalah satu esensi ataupun satu hakikat. Belum tentu. Saya katakan belum tentu. Makanya jangan ditafsir. Ketika Yesus katakan dia keluar dari Allah Bapa, jangan Kakak tafsir itu menjadi dia satu esensi, satu hakikat dengan Allah Bapa. Segampang itu. Karena Kakak tafsir, ya kan? Nggak boleh Bang, nggak boleh salah seperti itu. Karena kan yang sedangkan yang pendeta-pendeta saja Yesus itu bilang Tritunggal dari Allah Bapa. Asalnya dari Allah Bapa. Makanya saya bilang kalau Tritunggal itu saya tidak bantah Kak. Saya tidak bantah Tritunggal. Tapi saya memilih lebih ke iman rasuli, itu saja. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tritunggal itu salah. Tapi yang jelas saya katakan, saya lebih memilih iman rasuli, dan saya katakan Tritunggal itu mengandung tafsir. Ya tafsir itu tadi. Karena Yesus mengatakan bahwa dia keluar dari Allah Bapa. Bahwa di Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan Allah Bapa ada dan Yesus itu adalah satu. Nah, tetapi dalam Tritunggal ditafsir menjadi satu esensi lah, satu hakikat. Enggak saya salahkan, sungguh tidak saya salahkan.
tetapi saya memilih iman rasuli. Itu saja sih. Kalau kakak mengatakan, aku lebih yakin dan masuk akal Tritunggal, silakan. Tapi kalau kakak bilang susah dimengerti Tritunggal, ya silakan ikut iman rasuli. Semudah itu, Kak. Bukan mudah itu, Bang. Soalnya gimana coba Imam Rasuli itu, aku tidak percaya mereka tidak memakai Tritunggal itu tadi. Bagaimana cara saya memudahkan itu untuk mengikuti mereka? Nah, kakak mengatakan, kakak mengatakan saya tadi, saya tidak bisa menerima itu saja. Makanya sudah ada beberapa teman juga yang diskusi sama saya seperti ini, bahkan dari WhatsApp juga sudah pernah. Tapi mereka belum ini sama saya gitu. Saya jadi menerima jadi baik iman rasuli kakak tidak bisa terima, Tritunggal pun kakak nggak bisa terima gitu. Dua-duanya nggak bisa. Ya, kalau ya itu memang nggak bisa, karena kan saya hanya menanamkan ya kalau Tuhan itu adalah Tuhan saya, Tuhan Yesus itu saja. Kenapa masalah kenapa dia dilahirkan, kan begitu kan? Kenapa? Karena itu tadi Bapak itu salah besar itu namanya Unitarian. Jadi kakak nggak usah lagi jadi kakak nggak usah lagi mendukung tentang Tritunggal berarti. Jelas kakak ini mengatakan bahwa Bapak itu jadi Yesus, tetapi kakak mengatakan bahwa semua Kristen wajib Tritunggal, semua rasul Tritunggal. Tapi kakak sendiri tidak menganut Tritunggal loh, Kak. Kayak mana sih? Tritunggal itu tidak pernah mengatakan Allah Bapa menjadi Yesus. Gimana? Makanya di sini, makanya saya tadi kan juga sudah bilang, saya mencari bagaimana, atau saya ingin tahu bagaimana gitu biar saya bisa menerima, karena di dalam Kristen itu konsepnya itu Tritunggal. Sementara saya tidak bisa menerima atau Tritunggal itu seperti apa dan bagaimana penjelasannya, saya tidak bisa terima. Ya karena itu tadi. Oke. Karena saya seorang Kristen, saya juga ingin mengimani Tritunggal itu. Makanya saya mencari gitu loh. Karena kan apa yang dibilang Tuhan, carilah maka kamu akan mendapat. Ya, aku sedang mencari. Seperti yang dibilang sama Elia Maron juga, kalau Kristen itu tidak boleh dipisahkan dari Tritunggal. Tidak boleh dipisahkan dari Tritunggal. Karena konsepnya Kristen itu adalah Tritunggal. Makanya di sini itu dari pernyataan dia, makanya saya jadi seperti ini. Aturannya dari dulu saya tidak terlalu memikirkan tentang Tritunggal ini. Intinya saya punya Tuhan, saya tahu Tritunggal itu Tuhan, intinya gitulah. Tapi setelah dia bilang seperti itu, aku jadi berpikir Tritunggal itu katanya, aku cari tuh viti-vitinya itu, cari semua firman, roh, apa semua. Makanya di sini aku jadi kebingungan ini. Makanya konsep Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan dari seorang Kristen. Kata siapa? Itu Elia Maron itu. Ya, berarti segampang ini, Kak. Kalau ayat Elia setelah itu Bang, aku tanya ke orang-orang yang pintar lah, ke pendeta, aku tanya. Gini Kak, kakak tahu nggak gereja apa Elia Miron? Kakak tahu nggak? Aku nggak tahu dia gereja. Dia gereja HKBP. HKBP itu memegang teguh iman rasuli. Setiap hari Minggu itu wajib dibacakan iman rasuli. Jadi Elia Miron sebagai orang HKBP, dia memegang iman rasuli, tetapi juga memegang konsep Tritunggal. Itu Kak. Tapi saya sebagai yang bukan penganut Tritunggal, saya lebih ke iman rasuli. Sebagaimana rasul-rasul beriman, begitu. Kalau memang seperti itu pernyataannya, karena gereja HKBP lebih menganut ke imam rasuli, lalu bagaimana dia bisa mengatakan Kristen itu tidak bisa lepas dari Tritunggal? Ya karena memang dia pegang dua-dua Kak. Dalam iman rasuli dan dalam Tritunggal. Berarti tidak ada hubungannya dengan gereja, dengan apa yang dianut di gereja itu, tidak ada hubungannya di situ. Nah, artinya memang betul-betul Kristen itu harus menganut Tritunggal itu, harus
pakai Tritunggal itu. Karena bisa loh, kalau dipikirkan secara akal, bagaimana Tritunggal itu bisa terjadi, yang tadinya Yesus berasal dari firman, ada Roh, ada Bapa, begitu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan karena yang Tuhannya orang Kristen itu adalah Sang Bapa, kan begitu kan tadinya. Di situ adalah Sang Bapa. Nah, di situ jadi memang betul-betul Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari Tritunggal. Nah, jadi masalahnya di sini saya belum yang bisa mengatakan tidak bisa dipisahkan dari Tritunggal, tapi kakak tidak menganut Tritunggal juga. Ya, jadi di mana buku karena saya tidak bisa menerimanya karena penjelasannya belum bisa saya terima secara akal dan logika saya. Makanya jadi saya yang masuk akal bagi kakak harus Allah Bapa itu adalah Yesus, baru kakak bisa terima gitu. Ya itu karena dari kecil. Itu pembelajaran saya dari kecil. Tapi memang ada dibilang Tritunggal, tapi tidak ada penjelasan. Yesus itu adalah Tuhan katanya. Iya, memang benar. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tapi semenjak ada tadi semenjak aku masuk ya pembahasan agama seperti ini, apalagi tuh sama si Elia Maron tadi, aku bingung jadinya kekristenan itu seperti apa. Aku melihat orang Kristen itu kayak seperti yang dibilang banyak ya, para pendeta-pendeta juga bilang konsep Tritunggal seperti ini katanya. Kurang ini penjelasannya belum bisa saya terima karena kan penjelasan seperti Abang jelaskan itu berbeda, penjelasan dari sana juga berbeda. Jadi saya itu menerima susah begitu. Susah saya menerima. Jadi tidak bisa. Makanya gini kakakku. Intinya jangan kakak tafsir firman itu dulu, jangan kakak tafsir juga perkataan saya. Kalau saya katakan Yesus itu memang keluar dari Allah Bapa, Yesus itu adalah firman yang keluar dari Allah Bapa, itu saja. Tetapi kebanyakan orang langsung ditafsirnya, oh berarti Yesus dengan Bapa satu esensi, oh satu hakikat, oh satu pribadi. Padahal saya hanya cuma mengatakan sesuai firman Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dari Allah Bapa. Itu saja, segampang itu. Kalau kata Yesus, aku keluar dari Allah Bapa, berarti ada roh di dalam kan? Artinya itu tiga. Ada Bapa, roh, dan Yesus. Ini kan tafsir, ini kan udah mulai masuk ke tafsir kan? Bukan tafsir, itu logika secara itulah manusia. Makanya logika, itu kan tafsir namanya Kak. Kalau dikatakan keluar, ya sudah keluar. Makanya saya kasih tadi analogi, kalau saya katakan saya belum makan dari pagi, kakak pegang itu saja. Nggak usah kakak tafsir, saya lagi kelaparan, saya tidak punya uang, saya nggak ada makanan. Nah itu sudah termaksud tafsir. Kalau saya katakan belum makan dari pagi, ya sudah. Begitupun dengan perkataan Yesus, kalau dia katakan aku keluar dari Allah Bapa, tidak perlu kita tafsir bahwa mereka satu hakikat, satu esensi. Itu sih Kak. Makanya tafsir itulah yang membuat banyak sudut pandang. Yang ini beda, ini beda. Saya benar-benar saya tidak menafsir apapun. Coba perkataan apa dari tadi yang saya tafsir? Tidak ada. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Kalau kita ini manusia berpikirnya itu logis gitu loh. Iya, memang logis. Lalu berarti menurut Abang berarti yang membuat Tritunggal itu salah? Kan saya udah bilang dari pernyataan tadi, saya tidak mengatakan Tritunggal salah, tapi saya lebih memilih untuk iman rasuli dan lebih mengundang teman-teman supaya ikut iman rasuli. Kenapa? Karena Tritunggal mengandung tafsir, Tritunggal membuat perpecahan, ada yang menolak menjadi Mormon, ada yang menolak mereka menjadi saksi Yehova. Supaya ini bersatu, tiadakan saja semuanya. Kita bersatu dalam iman rasuli. Sebagaimana orang-orang rasul-rasul beriman, itu saja kita ikuti. Gampang. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Tritunggal itu salah. Tetapi saya katakan mengandung tafsir. Dan yang saya katakan lagi membuat perpecahan. Sehingga ada yang menolak Tritunggal menjadi saksi Yehova. Ada yang menolak Tritunggal jadi Mormon. Ada yang menolak Tritunggal seperti kakak ini juga menjadi Unitarian. Oneness mengatakan bahwa
Bapa itu menjadi Yesus. Makanya kita tiadakan aja, Mormon tiadakan, Tritunggal tiadakan, semuanya saksi Yehova pun tiadakan. Kita bersatu sama-sama menjadi murid Yesus, sebagaimana rasul-rasul beriman, begitulah kita beriman. Jadi itu jelas saya katakan, Kak, saya tidak mengatakan Tritunggal itu salah, tapi saya menyarankan dan saya pun menganut iman rasuli. Begitu, Kak. Terlalu lantang saya mengatakan Tritunggal salah, Kak. Siapalah diri ini, Kak, dibanding dengan bapak-bapak gereja yang membuat konsep Tritunggal. Tapi yang saya katakan, saya menganut iman rasuli, tidak pakai konsep-konsepan, karena Tritunggal mengandung tafsir dan menyebabkan perpecahan di antara kalangan Kristen. Jadi gimana coba kalau aku nggak bisa bilang Tritunggal, sementara di kitab-kitab itu saja menyatakan kalau kayak yang itu tadi, aku adalah firman, katanya itu kan, kata Yesus kan, firman itu bersama-sama dengan aku dan firman itu adalah aku, dan kata itu kan Yesus kan, itu Yesus kan. Terus lalu terus yang tadi itu permasalahannya, itu salah satu contoh yang tadi itu, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal dia, kan katanya tadi itu. Nah, itu salah satu contohnya. Itu sudah saya jelaskan sangat detail tadi, Kak. Iya, makanya saya tidak bisa terima begitu loh, Bang. Saya benar-benar nggak bisa terima itu. Penjelasan saya tidak logis gitu ya. Karena kan gini ya, kita kan manusia kan. Cara mengimani sesuatu itu, cara menerima sesuatu itu harus punya akal. Ya. Kenapa kita diciptakan manusia kan, perbedaannya dengan binatang-binatang kan itu tadi punya akal kan, ya. Pikiran. Nah itu dia. Bagaimana kita caranya mengimani kalau kita nggak berakal dulu? Masalahnya gini, baik iman rasuli berakal, Tritunggal juga berakal, pakai akal mereka membuat Tritunggal. Tetapi Kakak justru di Unitarian, bukan di Tritunggal. Iya, pakai akal, Bang, pakai akal. Tapi masalahnya tadi, jangan, apa tadi dibilang, jangan tafsir. Sementara tafsir itu apa? Logis, itu logika. Oke, begini loh, Kak. Kalau memang Kakak memang pakai akal, pakailah akalnya supaya iman Kakak sama dengan rasul, segampang itu. Tetapi kalau Kakak memakai logika dan tafsir, membuat iman Kakak itu berbeda dengan iman rasul, itu sudah jadi logik yang salah, Kak. Begitu sih. Memang kita boleh memakai akal, tetapi kalau menjadi melenceng, iman kita tidak lagi sama dengan iman para rasul, itu kan menjadi salah. Rasul-rasul tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu. Nah, sekarang Kakak mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu. Karena yang saya lihat kalau diartikan, bukan kalau dilihat dari pernyataan yang isi Alkitab, ya karena memang begitu. Seperti yang tadi lah salah satu contohnya, ayat yang tadi itu. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal dia. Artinya itu wujud nyatanya. Gitu. Tidak. Itu bicara tentang sifat-sifat Allah. Bukan tentang wajah Yesus itu adalah wajah Allah Bapa, bukan. Kan jelas di situ dikatakan, jika engkau kenal aku, maka kau sudah mengenal Allah Bapa. Kamu harus percaya bahwa Allah Bapa di dalam aku dan aku di dalam Allah Bapa. Ini sudah saya jelaskan dalam Yohanes 1 ayat 32, bahwa memang Yohanes Pembaptis sendiri ketika membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis melihat ada roh Allah turun dari langit dan tinggal di dalam Yesus. Ini jangan ditafsir lagi. Saya katakan firman Allah atau roh Allah tinggal di dalam Yesus. Jangan Kakak tafsir lagi bahwa Allah Bapa itu semuanya, Allah Bapa utuh. Di dalam Yesus tidak, tetapi roh Allah. Artinya bagian daripada Allah.
bukan Allah Bapa yang tinggal di dalam Yesus. Aku udah semakin bingung, Bang. Roh Bapa itu tinggal di dalam Yesus. Lalu waktu pembaptisan ada merpati putih itu disebut dengan roh Bapa. Itu bagaimana? Apakah Bapa itu punya roh banyak begitu? Tapi rohnya tadi tinggal di dalam Yesus. Lalu bagaimana seekor merpati turun dari langit disebut gini, juga Kak, dengan roh? Kalau supaya masuk akal ya, saya kasih contohkanlah ke hal-hal yang gampang kita pahami lah ya Kak ya, supaya gampang ditangkap. Tapi maaf, ini ke arah yang negatif. Ketika saya kerasukan iblis, sementara roh iblis itu adalah Lucifer, rajanya iblis. Ketika saya kemasukan iblis, apakah saya kemasukan Lucifer? Enggak. Kira-kira begitu, segampang itu. Iya kan? Saya kerasukan iblis nih. Apakah Lucifer yang merasuki saya? Tidak. Begitupun dengan di dalam kerajaan Allah. Roh Allah itu tinggal. Bahkan ketika kakak mengalami baptisan Roh Kudus, kakak mengalami roh Allah ataupun Roh Kudus itu tinggal di dalam kakak. Apakah roh Allah tidak ada lagi di pendeta lain, orang lain? Ada. Jadi roh itu bukanlah sebuah pribadi. Roh itu bisa aku gambarkan seperti udara yang bisa masuk kepada setiap orang yang membuka hati kepadanya. Roh itu bukanlah satu pribadi. Makanya di dalam kekristenan, roh itu tidak pernah dikatakan pribadi. Tetapi ada sebuah kekuatan dari Allah gitu. Kira-kira ketika roh Allah itu tinggal di dalam saya, maka sifat-sifat Allah akan ada dalam saya. Mengampuni orang yang bersalah, mendoakan orang-orang. Pokoknya saya jadi sangat-sangat baik. Begitu Kak. Mungkin kakak menanggapi bahwa roh Allah itu cuma satu. Ketika satu itu sudah masuk kepada Yesus, tidak ada lagi kepada orang-orang beriman lain. Dan Allah pun tidak punya roh lagi. Jadi seperti mayat, tidak seperti itu. Oke kakak. Intinya Bapak itu banyak roh lah. Karena roh itu kalau kita banyak sih, gimana dibilang ya? Kalau lebih bagusnya saya gambarkan seperti angin atau seperti api deh. Api satunya dia. Tetapi kita colok sana nyala, colok sana nyala, colok sana nyala, colok sana nyala. Jadi bahkan api ada di mana-mana. Padahal api yang satu tadi bisa menyalakan lampu 1000 lampu. Kira-kira segampang itu sih kalau tentang roh. Jadi roh itu tidak terbatas. Bukan saya katakan satu atau banyak, intinya roh itu tidak terbatas. Roh itu bisa tinggal di dalam kakak ketika kakak menerima Roh Kudus, tinggal di dalam saya ketika saya menerima Roh Kudus. Begitu Kak. Roh itu berarti seperti angin lah ya. Tergantung kita menggambarkan dalam hal apa. Kayak gitu. Sama dengan Tuhan. Tuhan kita gambarkan sebagai Bapa, iya. Sebagai Gembala, iya. Sebagai apa lagi? Sebagai Juru Selamat, iya. Sebagai Penolong, iya. Nah, tergantung kita sedang berbicara apa. Nah, begitupun dengan roh itu, Kak. Kalau kita bicara tentang nyala api seperti yang diterima oleh murid-muridnya, ketika Pentakosta terjadi, murid-murid Yesus menerima pencurahan Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, saya bacakan ini Kak. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya yaitu murid-murid Yesus berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini gambarannya dalam gambar bentuk api Pak, Roh Kudusnya. Kakak udah pernah baca kitab Injil sampai selesai enggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja yang 4 itu. Pernah kakak selesaikan? Aku pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, pernah. Yang lama sampai apa? Aku sudah baca semuanya. Ya. Karena dulu dari aku sekolah SD, kami itu kan ada kumpulan anak sekolah minggu dulu.
Ya. Kami itu setiap sekali sebulan itu harus sudah bisa harus selesai satu Alkitab itu dibaca. Sekali sebulan satu Alkitab dibaca gitu. Bagi yang mampu gitu, bagi yang beres pokoknya siapa yang bisa lah gitu. Karena kan dulu di situ ada kayak namanya anak-anak sekolah minggu ya, dikasih hadiah gitu kan. Oh, Jadi anak aku dulu sekolah sering minggu. baca-baca Alkitab itu dari dulu Jadi kakak dari membaca Kejadian Alkitab. sampai Wahyu. Sampai aku SMA juga aku baca Alkitab itu. Oh. Tapi begini Bang, Ya. Baratnya aku baca sama seperti ya membaca buku lah gitu, buku pelajaran gitu, nggak terlalu menangkap sekali, ya baca hanya sekedar membaca begitu. Karena aku juga rajin membaca Bang. Nah, karena Rajin kakak aku rajin juga. membaca, Suka aku saya sarankan kakak lebih. membaca juga. Nah, karena Kak Santi rajin membaca, coba kakak saya sarankan fokusnya ke Injil saja dulu. Nanti, karena Injil itu kan bisa dikatakan, saya pernah selesaikan kitab Matius itu cuma 1 hari 1 malam. Kitab Matius ada 28 pasal. Nah, saya sarankan kepada Kak Santi supaya lebih berfokus kepada kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, seperti ini Kak. Saya punya buku banyak. Baru tahu lah saya. Ya, enggak, maksudku gini. Aku merangkum semua isi Injil. Injil Yohanes, Injil Markus, Lukas. Itu yang pertama saya rangkum. Yang kedua, setiap perkataan tentang Yesus itu saya catat spesial. Yang ketiga, ayat-ayat yang penting juga saya catat. Nah, ini Lukas. Masih Lukas. Ini Markus. Nah, artinya begini Kak. Jadi apa yang saya katakan ini, yang saya katakan sekarang ini, itu murni berasal dari merangkum Injil, menulis segala sesuatu tentang Yesus. Semua tentang Yesus saya catat dan saya hafalin. Itu semua tentang Yesus yang di dalam Injil. Nah, barulah kemudian setelah saya mengetahui semua tentang Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, barulah nanti ternyata ayat yang ini nyambung ke sana, yang ini ternyata begini, yang ini barulah kita mengerti. Contoh saya katakan tentang Yesus. Nah, tentang Yesus yang menjadi raja, berkuasa di surga, itu berhubungan dengan Matius 28 ayat ke-18. Tuhan Yesus apa di sana katakan? Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Oh, apakah ini secara tiba-tiba? Saya pikirkan lagi. Oh, tidak. Yesus bukan secara tiba-tiba diberi kuasa di surga dan di bumi. Ketika kepada murid-muridnya pun Yesus sudah mengatakan, aku bukanlah raja di dunia ini, kerajaanku di surga. Nah, ketika Filipus juga Pilatus bertanya, katakan siapa engkau? Apakah engkau raja Yahudi? Ya, aku raja Yahudi, tapi kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku di surga. Aku akan bertahta di surga bersama para malaikat. Nah, ini nyambung. Oh, saya paham. Ternyata perkataan Yesus, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, ini telah dinubuatkan dan sudah berulang kali Yesus jelaskan ternyata kepada murid-muridnya bahwa dia akan menjadi raja di surga. Nah, nyambung kan itu? Setelah kita pahami semua Injil, lalu nyambung pula ke perkataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oleh sebab itulah Yesus dibangkitkan supaya menjadi raja dan Tuhan atas kita manusia. Nah, antara ayat-ayat Matius, Markus, Lukas kita bisa connect. Jadi semua pertanyaan saya itu terjawab. Boleh kakak saya hitung dulu, di sini ada pertanyaan saya sama persis seperti kakak itu ya. Kurang lebih 120 pertanyaan yang tidak logis tentang ketuhanan, yang tidak logis tentang Alkitab, tidak logis secara kekristenan. Saya tulis sekitar 200 pertanyaan itu. Makanya saya belasan tahun nggak ke gereja.
karena otak saya ini enggak logis. Saya tidak bisa menerima Tritunggal. Saya tidak bisa menerima Yesus. Masa Tuhan dilahirkan? Masa Tuhan mati di salib? Lalu saya belajar. 120 pertanyaan yang tidak logis menurut logika saya. Semua terjawab. Barulah saya beriman. Jadi saya menerima Yesus, Kak. Menjadi Kristen yang benar-benar saya katakan baru kira-kira 4 tahun. Karena tahun 2020 sebelum pandemi COVID saya belum masuk ke gereja. Saya masih hancur, masih mabuk-mabukan, masih dugem-dugeman. Tetapi ketika pada masa pandemi COVID tidak ada kerjaan sama sekali. Saya cuma di kamar baca Alkitab sepanjang pandemi COVID, baca Alkitab. Saya satu persatu yang tidak logis menurut saya itu terjawab. Baca Alkitab sepanjang pandemi COVID. Nah, kira-kira begitu, Kak. Jadi, kalaupun Kak Santi, menurut Kak Santi apa yang saya jelaskan tidak juga logis, ya tidak masalah. Karena saya sudah memberi banyak pilihan ketika Tritunggal tidak bisa diterima oleh kenyataan. Saya pun begitu, saya tidak bisa menerima Tritunggal. Oleh sebab itu saya beriman sebagaimana rasul-rasul beriman tanpa ada konsep-konsepan. Dan memang sebaiknya semua orang Kristen harus iman rasuli. Karena melalui Tritunggal itu membuat perpecahan, ada yang menjadi Mormon, ada yang menjadi saksi Yehova. Padahal sebelum adanya Tritunggal, semua murid-murid Yesus, semua Kristen itu satu, yaitu bersatu dalam iman rasuli, imannya para rasul-rasul. Kalau tidak bisa logis, cari di Alkitab, sebagaimana saya juga sampai menghafal, merangkum Injil, mencari semua tentang Yesus di dalam kitab Injil, maka 120 pertanyaan itu terjawab, barulah saya bisa live seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanya, saya bisa jawab. Begitu teman-teman. Saya pun sama dengan Kak Santirian ini. Tidak gampang untuk menerima Tritunggal. Tidak gampang menerima Yesus menjadi Tuhan. Tanpa membaca Injil, itu kita tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita mengerti sekarang bahwa murid-murid Yesus itu menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yaitu setelah dia berkuasa menjadi Raja di surga. Setelah itulah murid-murid Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tapi ini jangan dipelintir ya teman-teman perkataan saya. Dan jangan juga ditafsir. Nanti Anda tafsir, oh ternyata Pendisianturi mengatakan ketika Yesus lahir jadi manusia, Pendisianturi mengatakan Yesus belum jadi Tuhan. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Itu Anda tafsir namanya. Yang saya katakan adalah murid-murid Yesus menyebut Yesus sebagai Tuhan setelah Yesus menjadi Raja bertahta di surga. Itu yang saya katakan. Jangan ditafsir, jangan dipelintir. Jangan Anda katakan bahwa saya mengatakan ketika Yesus lahir belum jadi Tuhan. Saya tidak mengatakan itu teman-teman. Yang intinya setiap orang Kristen baik Mormon, saksi Yehova, Tritunggal, Unitarian, semuanya bersatu menyembah kepada Allah Bapa Sang Pencipta, Allahnya Adam, Allahnya Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, yang menjadi perdebatan mereka ini Tritunggal Unitarian adalah memposisikan Yesus itu, Tritunggal memposisikannya satu hakikat dengan Allah Bapa, Mormon memposisikan lain, bahkan saksi Yehova memposisikan Yesus itu hanya sebagai utusan sama seperti nabi-nabi. Nah, jadi jelas perbedaan mereka adalah tinggal posisi Yesus saja yang membedakan. Tetapi makanya saya katakan tidak usah kita bahas tentang itu. Bersatulah kita beriman rasuli sebagaimana rasul-rasul beriman, begitulah kita beriman. Oke teman-teman, tidak ada konsep-konsepan Unitarian, Tritunggal, Mormon, saksi Yehova, tidak ada. Yang intinya semua Kristen apapun itu denominasinya berdoa dan menyembah kepada Allah Bapa Sang Pencipta, yaitu Allahnya nabi-nabi. Ajaran Yesus dalam Yohanes 16 ayat 23 mengatakan,
Mintalah kepada Allah Bapa di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Jadi jelas kita berdoa menyembah kepada Allah Bapa, dan di dalam nama Yesus itu juga ada Allah Bapa. Sebab Yesus berasal dari kata Yesua. Yesua itu adalah Yahweh Sang Penyelamat artinya, teman-teman. Saya sudah jawab sebisa saya. Kalau memang kurang puas juga, oke, didoakan, saya bantu dengan doa. Ya teman-teman ya. Iyalah, dibantu di dalam doa lah dulu. Oke. Jadi karena kakak tadi bilang hobi membaca, khususkan dulu kitab Injil. Cari siapa Yesus menurut Injil Matius, siapa Yesus menurut Injil Yohanes. Catat kak, catat seperti yang saya bikin. Baru nanti kakak memiliki pengetahuan sendiri tanpa tafsir-tafsir. Nanti doktrin itu urusan belakang, tafsir itu urusan belakang. Yang penting kita kenali Yesus dulu dari perkataan Yesus dalam Injil Matius, dari Injil Yohanes. Itu yang saya lakukan, makanya 120 pertanyaan saya yang membuat saya tidak ke gereja lama begitu bertahun-tahun, saya bisa menjawab secara logis semua teman-teman ya.